Apa bro? Belanda bro, asem. Jajal aku lahir tahun biyen bakal tak libas habis Belanda, asem kok. Oke guys, balik lagi, boleh lihat. Nah, pada kesempatan kali ini kita ya sebenarnya sebentar lagi kita akan memperingati hari 17 Agustus ya, yaitu hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75. Nah, sejarah sendiri mencatat bahwa kota Yogyakarta sendiri mempunyai peranan penting dalam memperjuangkan bangsa Indonesia kita ini. Dan salah satunya ya nanti kita akan mengunjungi beberapa tempat yang menjadi terjadinya peristiwa atau kejadian. Nah, nanti untuk kemananya saja tetap tonton guys. Oke guys, ini adalah salah satu tempat yang akan kita kunjungi ya, yaitu di Museum Perjuangan TNI AU di Ngoto. Nah, ini itu sejarahnya adalah dulunya itu ada pesawat yang ditembak jatuh di area sini. Untuk lebih jelasnya seperti apa, yuk aku jelasin sambil kita jalan-jalan masuk. Oke guys, jadi mungkin kalian juga bisa lihat di sebelah sana itu ada salah satu replika dari pesawat Dakota dengan seri Victor Tango Charlie 5 Alpha ya, atau VT-CLE, yaitu adalah pesawat yang ditembak jatuh oleh Belanda pada agresi militer Belanda pertama. Nah, untuk kisahnya sendiri itu memang sangat sangat memilukan ya menurut saya, karena di pagi harinya itu kita bangsa Indonesia, yaitu dengan angkatan udara yang seadanya itu, kita melakukan serangan ke wilayah daerah pertahanan Belanda ya, salah satunya yang terbesar itu di daerah Semarang ya, Semarang dan juga Salatiga di pagi harinya. Dan ketika setelah serangan di pagi hari dan pagi harinya itu di dua tempat, yaitu Semarang dan juga Salatiga, itu sore harinya itu akan kedatangan ini tadi pesawat Dakota dengan seri Victor Tango Charlie 5 Alpha ini untuk mendarat di Maguwoharjo dari Singapura atau Malaysia ya. Nanti saya juga agak lupa, nanti mungkin bisa tak tambahin lah di bawah sini. Itu membawa bantuan medis dari Palang Merah sana ya, Palang Merah sana untuk dibawa ke sini. Tapi sebelum sampai ke Maguwo, sebentar lagi kan dulu pangkalan udara terbesar Indonesia itu ada di Maguwo. Sebelum sampai di Maguwo itu dia sudah ditembak jatuh oleh pesawat milik Belanda. Nah, seperti itu. Jadi menurut aku sangat memilukan ya teman-teman, karena itu tadi kita paginya telah berhasil melakukan serangan ke wilayah musuh, tapi malah sore harinya kita kedapatan itu tadi, kita malah salah satu pesawat kita yang membawa bahan-bahan untuk medis, jadi bantuan medis itu malah ditembak jatuh ke wilayah ini. Dan disinilah area jatuhnya pesawat Dakota dengan seri Victor Tango Charlie 5 Alpha, yang nanti untuk korban-korbannya siapa saja mungkin nanti saya nggak hafal juga ya guys. Jadi nanti mungkin ditampilin di sini, atau mungkin kita nanti juga bisa lihat kalau bisa masuk, karena ini juga masih corona ya, masih ditutup juga. Mungkin kalian bisa lihat di sana juga masih ditutup. Untuk yang pasti itu ada Adi Sucipto, kemudian Adi Sumarmo,
dan Abdurrahman Saleh kalau nggak salah seperti itu. Jadi mungkin nanti kita tampilkan di sini. Jadi langsung kita ulas saja ya guys. Oke guys, jadi seperti yang saya bilang tadi ya. Ini mungkin, nah ini seperti yang saya bilang tadi masih digembok ya, karena ini masih masa pandemi corona ya. Mungkin museum-museum di Yogyakarta itu masih pada tutup ya. Ini adalah salah satu tempat di mana jatuhnya pesawat Dakota dengan seri itu tadi, Victor Tango Charlie 5 Alpha. Dan kalian mungkin kamera bisa agak serong gini, mungkin bisa dilihatkan di sana ada patung Garuda ya. Itu adalah tugu tempat untuk kayak semacam untuk menandai bahwa dulu pesawat Dakota itu jatuh di area tersebut. Dan di tugu itu sebenarnya ada nama-namanya ya, korban-korbannya siapa saja. Nanti saya juga nggak terlalu hafal, nanti seperti yang saya bilang tadi mungkin saya tampilkan di bawah ya guys. Dan di sini juga ada 4 makam, mungkin 4 makam ini adalah juga beberapa korban sih. Ada beberapa korban yang memang dimakamkan di sini dan kemudian istrinya juga dimakamkan di sini juga, seperti itu guys. Dan mungkin ya seperti inilah guys. Oke guys, jadi tempat selanjutnya adalah di Monumen Perjuangan 1 Maret ya. Ini adalah salah satu tempat perjuangan rakyat Yogyakarta untuk merebut kembali wilayah Yogyakarta yang waktu itu diduduki Belanda akibat dari agresi militer Belanda yang kedua. Yaitu tepatnya itu setelah kalau nggak salah ya, berdasarkan sumber yang saya baca itu setelah Soekarno diasingkan. Tapi untuk lebih jelasnya nanti kita ke sana aja ya, sambil kita jalan-jalan. Oke guys, sekarang kita sudah sampai di Monumen Serangan Umum 1 Maret ya. Untuk ya seperti yang tempat sebelumnya tadi, seperti saya bilang kan ini masih masa pandemi corona ya. Jadi mungkin masih ditutup, karena setahu saya kebanyakan memang museum di Yogyakarta itu masih ditutup untuk kunjungan karena akibat pandemi ini. Oh iya, jangan lupa pakai masker ya guys kalau di tempat umum atau tempat-tempat lainnya. Oh ya, ini saya akan menceritakan sedikit ya tentang Serangan Umum 1 Maret. Jadi dulu itu Serangan Umum 1 Maret ini berdasarkan sumber yang saya baca itu dulu ada 2 versi sebenarnya, tapi saya akan membacakan yang versi satunya lagi ya guys, yang dimana dulu itu Sri Sultan Hamengkubuwono IX itu mengatur siasat untuk melakukan serangan dadakan di siang hari untuk menunjukkan kepada dunia dan untuk menunjukkan kepada Belanda bahwa tentara Indonesia itu masih ada dan masih memperjuangkan hak mereka, karena waktu itu memang posisinya kita sudah merdeka. Dan di sini mungkin nanti bisa lihat di sebelahnya Serangan Umum 1 Maret itu ada gedung istana ya, Istana Negara dulu, karena Indonesia pernah jadi ibu kota Indonesia pernah di sini di Yogyakarta. Nah, waktu itu Soekarno diasingkan sama Hatta ya, Soekarno-Hatta itu diasingkan. Nah, setelah diasingkan itu Sri Sultan Hamengkubuwono IX mengatur siasat untuk melakukan serangan, yaitu Serangan Umum 1 Maret itu, karena untuk membuktikan kepada dunia dan Belanda bahwa tentara Indonesia itu masih ada dan masih memperjuangkan hak miliknya. Dan serangan itu diberitakan ya guys, habis dari serangan itu diberitakan di radio agar diudarakan, agar dunia juga tahu bahwa tentara kita masih memperjuangkan haknya, seperti itu. Jadi ulas saja guys. Oke guys, jadi sekarang kita ke tempat selanjutnya ya, yaitu mungkin kalian bisa lihat di sini ada bangunan seperti ini. Ini adalah pasar. Pasarnya namanya adalah Pasar Serawulan. Ini adalah tempat yang sangat bersejarah ya untuk bangsa kita dan untuk para pejuang-pejuang pendahulu kita dulu, di mana dulu saat agresi militer Belanda yang kedua, yaitu tempat-tempat seperti pasar yang mereka bumi hanguskan. Tapi ini adalah salah satu pasar yang masih dipergunakan waktu itu untuk melakukan tukar informasi antara para pejuang kita untuk mengetahui informasi dari Belanda ya. Pertukaran informasi itu ada di daerah sini, yaitu ya ini Pasar Serawulan ini. Dan juga di tempat ini itu dulunya itu digunakan untuk suplai bahan makan untuk para pejuang-pejuang kita di zaman dahulu. Jadi ketika
mereka membutuhkan bahan pangan atau apa, nah pasar inilah yang menyuplai bahan-bahan mereka untuk melakukan perang atau perang gerilya seperti itu. Mungkin kita lanjut untuk sekalian diulas ya guys, keliling. Oke guys, jadi saya akan menjelaskan di sini. Ini adalah tempatnya, tapi saya masih penasaran ini sebenarnya ini kok ini ada besi, apakah ini besi dari zaman dulu yang memang seperti ini, sudah seperti ini, atau memang sudah direnovasi, saya juga nggak tahu. Tapi kelihatannya kalau dilihat ini, ataukah ini bekas-bekas jembatan era Belanda atau gimana, kita juga belum tahu sih informasi itu. Yang jelas ini besi ya, tapi yang di atas sudah masih gendeng keripik ya. Kalau tahu genteng keripik, mungkin orang Jawa tahu genteng keripik ya, genteng yang terbuat dari tanah liat yang tipis-tipis itu, yang zaman-zaman dulu sering digunakan. Dan juga mungkin taksinya, ini ada vandal guys. Nggak tahu ini iseng ini orang nih. Mungkin nggak tahu, mungkin warga sini, tapi kalau dilihat juga memang bentuknya dari dulu memang masih seperti ini ya. Seperti inilah pasar Serowulan yang digunakan untuk para pejuang kita untuk singgah, saling bertukar informasi dan mengambil inilah istilahnya bahan pokok untuk perang gerilya. Dan mungkin bisa dilihat di sekitar sini ada plat-plat, dan menurut sumber yang kita baca mungkin memang zaman-zaman dahulu itu untuk penomoran tiap lapak itu menggunakan plat-plat besi seperti ini. Tapi mungkin sudah diperbarui ya, mungkin sudah baru, mungkin yang dulunya seperti apa mungkin ya kita nggak tahu sih yang mana yang masih zaman dahulu gitu. Oke, sambil keliling guys. Jadi kita dapat informasi bahwa ini adalah salah satu plat yang sudah dari zaman dulu. Dari zaman ini dibangun itu sudah ada platnya. Ini asli dari era zaman dulu hingga sekarang masih utuh ya guys. Dan ini seng-sengnya ini dari informasi warga sekitar yang kita dapat itu memang ini masih asli ya, masih asli, belum diganti. Dan yang tadi aku bilang di video sebelumnya, kalau ini mungkin atau renovasi atau apa, enggak ya, memang dari dulu memang kayak gini, masih besi asli seperti ini. Dan memang ini dibangun di zaman-zaman Belanda. Memang Belanda dulu membangun pasar ini digunakan untuk berteduh dan untuk beristirahat. Makanya menurut informasi yang kita dapat, mungkin sambil di sini kan panas di situ kan. Jadi menurut informasi yang kita dapat juga dari warga sekitar itu, memang dulu Belanda memang sering singgah di sini. Memang dari plat yang di sana juga dijelaskan bahwa sering lalu lalang Belanda di sini. Makanya para pejuang kita sering menggali informasi dan bertukar informasi di tempat ini. Karena memang mungkin kayak mata-mata ya guys. Selain untuk mata-mata, untuk bertukar informasi di tempat ini juga untuk tadi yang saya bilang, untuk suplai ya, suplai makanan dari pejuang-pejuang kita. Ya dari tempat inilah pasar ini, pasar Serowulan ya, Serowulan inilah para pejuang kita dan para gerilyawan itu mendapatkan suplai bahan makanan. Dan lebih menariknya lagi ya guys, mungkin next waktu ya kita ke sana, itu kita tadi dapat informasi dari warga sekitar itu, tak jauh dari sini itu adalah ada tempat, yaitu tempat lahirnya, mungkin kalian tahu pengetik naskah proklamasi yaitu Saidi Melik. Nah, dia tempat kelahirannya itu juga satu kelurahan dengan daerah sini ya, daerah sini. Katanya nggak jauh dari sini, mungkin 200 meteran dari sini adalah tempat kelahiran dari Saidi Melik. Mungkin next waktu kita akan coba ke sana ya. Mungkin langsung aja guys, kita sekalian keliling-keliling lagi, mungkin ada yang menarik atau gimana. Oke guys, jadi kita lanjut keliling ya. Nah, menurut informasi yang kita dapat itu, mungkin kalian bisa lihat di sana ya, ada sebuah batu itu katanya memang dulu tempatnya di sini, kemudian dipindahkan di sini. Kalau dilihat dari tulisannya sih memang petilasan waktu dibangunnya pasar ini ya. Tapi menurut warga sekitar sih memang dari sini cuman dipindahkan di sana jadiin petilasan, karena memang sudah dari dulu juga batu yang ada di sana. Dan menurut informasi dari warga sekitar juga itu, dulu kan di sini kan tempat basis persinggahan Pak Belanda ya, sering lalu lalang, dan tak banyak juga warga sekitar sini yang menjadi korban kekejaman Belanda istilahnya.
dieksekusi mati seperti itu dan tidak dikuburkan secara layak. Mungkin kalau menurut warga sekitar itu katanya dia dibikinkan seperti jugangan lubang gitu di kebun, kemudian mereka ditembak mati dimasukin di situ. Mungkin di sekitar sini kata warga seperti itu. Ya tahu sendirilah Belanda kejamnya seperti apa ya dahulu. Oke guys, lanjut. Oke guys, jadi itu tadi kunjungan kita di tempat-tempat ini ya, perjuangan bangsa kita, bangsa Indonesia, tempat-tempat yang menjadi sejarah perjuangan pahlawan-pahlawan kita dahulu yang ada di Yogyakarta. Mungkin next waktu kita akan berkunjung lagi ke tempat-tempat yang lain. Mungkin kalian juga tetap tonton aja ya di channel kita. Dan saya juga mau mengucapkan selamat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75. Tetap semangat bangsa kita, dan untuk generasi penerus intinya jangan pernah melupakan sejarah bangsa kita yang sangat luar biasa ini. Apalagi dahulu pahlawan-pahlawan kita sudah memperjuangkan bangsa ini hingga titik darah penghabisan ya guys. Kita sebagai generasi penerus kita harus tetap semangat 45, jangan kalah dengan pahlawan-pahlawan pendahulu kita. Tetap memajukan bangsa merdeka, 45 merdeka guys. Nah, itulah tadi beberapa jejak sejarah kemerdekaan di Yogyakarta. Like jika kalian suka, subscribe jika kalian memang suka. Terima kasih guys, sampai jumpa.